Jadi ketika ada kekhawatiran kalau generasi sekarang tidak mau menikah, tidak mau punya anak, itu kan semua datang dari ketakutan yang terbangun di dalam kepalanya masing-masing. Menurut aku ya kayak gitu udah masuk ke financial psychology. Tapi begitu ngomongin cara manusia mengambil keputusan, ternyata ada namanya financial psychology. Di dalamnya tuh ada kayak dia kena trauma apa, punya generational experience apa, manuskripnya dia kayak gimana, cara dia dibesarkan di budayanya kayak apa, dan itu mempengaruhi semua cara berpikirnya. Jadi kalau orang takut, yang kita mesti tanyakan apa sih yang ditakutin, kita bisa jawab nggak ketakutan-ketakutan itu untuk membuat dia berubah pikiran. Atau kalau memang dia tidak mau, dan nggak harus loh orang berubah pikiran, kalau dia tidak mau berubah pikiran, menurut aku nih, semua orang punya kebebasan untuk mengambil keputusan apapun, tapi kita tidak pernah lepas dari konsekuensi keputusan itu. Jadi keputusan tidak mau punya anak ada konsekuensinya, tapi keputusan punya anak juga ada konsekuensinya. Yang gue nggak terima adalah ketika orang menghujat orang yang punya keputusan tertentu. Kan bukan hidup kita, hidup orang lain, kenapa kita harus ributin? Jadi misalnya argumen soal nanti kalau lo nggak punya anak nggak ada yang ngurus, itu gue nggak terima, karena gue nyaksiin teman-teman yang child free malah ngurus orang tuanya loh. Mereka punya waktu dan energi. Kalau punya anak dia udah ribet sama anaknya sendiri kan gitu. Gue nyaksiin teman-teman gue yang pada tidak menikah atau tidak punya anak, mereka malah yang komitmen ngurus orang tuanya tuh lebih tinggi. Jadi nggak bisa kita menghakimi pilihan hidup orang, tapi mari jangan lupa ada konsekuensinya. Artinya ketika lo nggak punya uang tetap maksain punya anak pun tetap ada konsekuensinya.